Oke, hari ini hari kedua ya saya kembali ke bengkel untuk lanjutkan perbaikan mobilnya yang sejak kemarin dilakukan ya. Ini ada dua hal yang saya minta bengkelnya untuk perbaiki. Yang pertama ini ada tetesan oli power steering ya di bagian kanan mesin ini, netes ke bagian kaki-kaki bagian depan kanan. Tapi di sini buat lakukan perbaikan kedua kaki-kakinya dibongkar ya. Jadi ini kebetulan juga sambil ngecek ini sih, pada dasarnya kaki-kaki juga gitu ya, bagian depan. Sebenarnya itu udah dilakukan juga di bulan Maret sih, tapi nggak ada salahnya dicek kembali itu. Dan yang kedua ini pergantian engine mounting ya. Ini engine mounting yang lama sudah pecah dan perlu diganti dengan yang baru gitu. Dari beberapa engine mounting yang ada di mobil ini, yang perlu dilakukan penggantian ini kebetulan hanya satu ya, bagian belakang yang membuat mesin memang bergetar setiap kali utamanya pindah gigi ya. Oke, ini baru kelar dari bengkelnya, nyobain test drive. Sekarang udah jam 6.17 ya. Tadi keluar dari bengkel jam 5 pas. Sekarang lagi macet nih di Kalimalang. Tadi jadi cuma ngerjain dua hal. Satu ganti engine mounting, yang kedua benerin seal oli power steering ya yang bocor gitu, ganti seal pada dasarnya ya. Tapi bengkelnya juga mungkin ya seal itu mungkin murah kali dianggapnya ya, jadi dia nggak ngasih charge atau biaya buat penggantian seal maupun ongkos pasangnya gitu. Jadi overall dia tadi cuma ngecas buat pembelian engine mounting dan biaya pasang engine mountingnya gitu. Jadi setelah dipasang memang kelihatan beda banget sih rasanya. Ini getaran di dalam mobil, di dalam kabin, di kaki ini kerasanya, dan juga di tangan ketika memegang setir gitu jauh sekali ya. Di kaki nggak ada, ya relatif nggak ada getaran gitu, udah nggak ada getaran di lantai kabin, sedangkan di setir jauh gitu, lebih halus gitu. Jadi emang mungkin emang sudah saatnya ya ganti engine mounting itu. Terus yang ketiga tadi saya cobain ngetes buat terakhir kan kemarin ke bengkel ganti ini ya, lahar bearing dan bos-bos dari sayap bagian kaki-kaki belakang itu. Keduanya setelah diganti dicobain emang jauh lebih senyap ya di kabin, di belakang nggak ada lagi dengungan, jadi lebih senyap lah di. Aduh, ditabrak lagi motor, itu nggak parah nyenggol. Jadi oke, lebih senyap di kabin, tapi saya agak masih penasaran soalnya di bagian belakang masih ada bunyi-bunyi, kadang tak 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 gitu, tetak tetak kalau misalkan lagi belok, tapi shock breakernya berfungsi kita lagi kena lubang gitu misalkan ya. Dan di jalan-jalan yang nggak yang bergelombang gitu, jalannya nggak mulus, kadang-kadang bunyi. Saya pikir tadinya apakah itu dari bagasi gitu ya, kan di bagasi nyimpen kunci Inggris, dongkrak dan kunci-kunci, lalu ada beberapa barang lain juga. Akhirnya saya coba tadi pas berangkat, saya turunkan semua barang yang di bagasi, jadi bagasinya kosong.
buat meminimalisir suara gitu ya dari yang goyang-goyang, bagasi yang rattling. Lalu ketika di bengkel saya notice juga ini bumper bagian belakang agak di ujung-ujungnya tuh agak kendor gitu ya, baut-bautnya, sehingga itu juga bergetar, agak goyang juga. Bagian sayap side skirt itu, panel bagian bawah dari sayap dari sisi kanan mobil juga itu sama, ada baut yang hilang. Jadi kalau disentuh dengan tangan itu goyang. Jadi saya minta itu buat dikencengin semua. Lalu satu hal lagi yang kerasa juga kurang kenceng gitu ya, itu adalah cover dari spare tire ya. Jadi cover ban serepnya tuh juga ternyata kalau saya disentuh itu bergoyang ya. Jadi ada kemungkinan juga itu menimbulkan suara ketika mobil masuk ke lubang-lubang gitu. Dan saya ini lagi ngetes pada dasarnya masih ada nggak ya suaranya, dan ternyata sih kadang-kadang masih ada gitu. Saya masih bingung sih, ini ada suara tak 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 itu dari mana gitu, yang kemungkinan besar udah bukan dari kaki-kaki sih kan. Kalau dari kaki-kaki mobil ini kan di kemarin dan hari ini dibongkar tuh kaki-kakinya dan yang bos-bos yang rusak kelihatan langsung pada diganti. Itu bagian belakang, dan bagian depan sebenarnya terakhir kali saya ke bengkel di bulannya Maret, April, di Maret gitu ya, saya masukkan di bulan Februari dan keluar di Maret. itu bagian kaki-kaki bagian depan juga yang perlu dilakukan pergantian sudah dilakukan gitu. Jadi saya yakin bukan dari situ. Dan tadi pun ketika harus mengecek oli power steering yang bocor, itu kan kedua ban dicopot juga ya, dan montirnya ngolong gitu, dan nggak menemukan juga ada part-part yang rusak sih. Jadinya harusnya dari sisi kaki-kaki baik depan atau belakang itu keduanya udah pernah dibongkar, udah pernah dicek, harusnya sih aman gitu ya. Tapi ini masih ada suara sedikit rattling itu yang kadang-kadang muncul, kadang jarang sih munculnya. Kalau hanya di polisi tidur, kadang kan di jalan suka ada yang semacam speed bump yang kecil-kecil tuh, yang dedek itu juga nggak ada keluar suara aneh dari mobilnya gitu. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika misalkan jalan nggak rata atau nggak lagi berbelok, tapi kena pada saat yang bersamaan kena lubang gitu, itu kadang-kadang ada suara yang saya nggak kenali itu dari mana gitu. Dan mudah-mudahan sih tadi dengan antisipasi yang dilakukan di bengkel gitu, ngenceng-ngencengin semua part mobil, bagasi, saya kosongkan, terus bumper saya kencengin, terus itu juga side panel dikencengin juga. Mudah-mudahan sih suaranya hilang ya. Ini kita masih coba tes dulu lah mobilnya, tapi overall jadi lebih enak sih, karena baru tune up service. Jadinya mobilnya kerasa emang lebih anteng ininya ya, mesinnya, dan getaran mesin jauh lebih halus. Terutama kerasa banget pas engine mountingnya diganti di hari kedua ini, itu di setir tuh kerasa halus banget ininya mesinnya. Jadi, dan hentakan pergantian gigi juga lebih halus sih kayaknya, lebih kerasa nggak ngejeduk gitu. Memang ini bengkelnya sudah, ini sih informasi sih waktu dulu terakhir ke bengkel di bulan Maret itu, ya mungkin perbaikan berikutnya engine mounting sebaiknya gitu. Karena di Maret itu emang nggak keburu banget,
karena mobilnya udah mau dipakai juga untuk proses selanjutnya, balik nama segala macam, dan juga waktu itu lagi ngecat mobil gitu ya, lagi pingin mengecat mobil, dan karena targetnya kan mau dipakai buat lebaran gitu. Oke deh, jadi sementara ini yang bisa di share ya, update dari bengkelnya seperti ini ya. Overall puas sih, kayaknya udah seenggaknya dalam dekat ini nggak ada PR-PR yang harus dilakukan buat mobilnya, karena udah dikerjain semua gitu ya. Jadi buat kalau suatu saat mendadak ingin melakukan perjalanan jauh pun udah siap gitu, udah nggak perlu cek lagi apa ke bengkel. Oke deh, segitu dulu ya, bye bye.